warahmatullahi wabarakatuh, fams. Kembali lagi di Ragam Indonesia. Tentunya masih barengan sama Joy Ricci. Nah, semoga kamu tetap bersemangat ya puasanya ya. Dan jangan lupa, ibadah lainnya juga harus tambah rajin dong. Kayak si Erik tuh, tambah rajin sekarang ibadahnya. Sholatnya, puasanya, sedekahnya juga full. Masya Allah. Pak Ustadz, tumben-tumbenan ya. Alhamdulillah hari ini masjid rame. Iya, namanya juga bulan Ramadan. Mudah-mudahan nggak bulan Ramadan aja. Tuh hati-hati kalau naruh sepatu jangan di mana aja. Banyak maling mau lebaran. Gak apa-apa Pak Ustadz, kalaupun hilangnya di masjid, Erik ikhlas. Nanti kan diganti sama Allah berlipat-lipat. Masya Allah. Marhaban tiba, Ramadan. Ramadan tiba, tiba. Ramadan, alhamdulillah ya Allah. Ramadan tiba, Ramadan. Oleh! Mau sedekah dulu. Astagfirullahaladzim. Ada maling Pak Ustadz. Bang, apa yang dimaling Bang? Itu kotak amal. Waduh, kotak amal. Udah, nggak usah nangis ya. Tuh, mana belum sedekahnya setan. Aduh, Bang Joy, sepertinya Erik harus kejar maling nih. Pokoknya Bang Joy langsung aja puterin video yang bermanfaat ya buat Farm Ragam Indonesia. Ya udah, Farm Ragam Indonesia, jangan kemana-mana, tetap di Ragam Indonesia. Gua kejar dulu ya. Ya aduh, maling. Aduh, lu sih Rick, mau sedekah aja pakai pamer dulu. Jadi nggak berkah tuh kan? Jadi aja kotak amalnya dicuri deh. Yuk udah kejar dulu deh tuh pencurinya. Joy mau puterin dulu nih hasil liputan tim lapangan Ragam Indonesia. Fams, kalau udah ngomongin masjid, liputan yang satu ini gak bisa dilewatkan ya. Untuk warga Bandung atau siapapun yang lagi liburan ke kota Paris Van Java, kita punya rekomendasi tempat ngabuburit yang cakep banget. The one and only Masjid Raya Al-Jabar yang lagi viral nih fams. Masjid yang dikenal dengan nama Masjid Terapung ini terletak di Cimanerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Yang spesial dari tempat ini, kalau permukaan air di kolam di sekitar Gedebage ini mencapai batas maksimal, maka Masjid Raya Al-Jabar yang berdiri megah di tengahnya ini akan nampak mengapung di atas danau fams. Nah, kalau lagi Ramadan kayak gini, yang paling ditunggu-tunggu adalah pembagian tajil fams. Awal pembukaan masjid, Dewan Kemakmuran Masjid menyiapkan 4.000 tajil yang akan dibagikan untuk pengunjung masjid. Sementara kalau kamu pengen ikutan sedekah tajil, gak bisa dulu ya. Di bulan Ramadan tahun ini, dinas-dinas di Provinsi Jawa Barat dulu nih yang bertugas untuk menyiapkan tajilnya. Berbeda dengan masjid raya lainnya, yang bikin lupa waktu adalah museum ini fams. Bukan sembarang museum loh. Dikenal dengan nama Galeri Rasulullah ini baru dibuka akhir Maret 2023 kemarin fams. Nah, karena masih dibatasi, wisatawan yang ingin berkunjung harus nge-war dulu nih fams. Kalau udah dapat tiket dan barcode, baru bisa masuk ke dalamnya. Galeri Rasulullah sendiri cuma dibuka pada Rabu sampai Minggu aja nih fams. Sementara Senin dan Selasa digunakan untuk pemeliharaan galeri. Nah, dalam sehari, pengunjung yang datang ini hanya dibatasi maksimal 120 orang aja. Mereka dibagi 6 kloter, di mana masing-masing kloter berisi 20 orang. Setiap kloter dikasih waktu 45 menit fams. Bukan cuma bisa lihat-lihat doang, pengunjung akan ditemani oleh guide yang akan menjelaskan isi di dalamnya. Di dalam galeri seluas kurang lebih 300 meter persegi ini, berisi beragam kisah perjalanan Rasulullah sampai aneka replika barang-barang yang pernah digunakan. Oh iya, ada 5 zona yang bisa didatangi. Jadi, mulai dari sejarah zaman jahiliyah lahirnya Rasul di tahun gajah, saat beliau mendapatkan wahyu pertama, dan seterusnya. Sampai Islam berkembang di seluruh dunia, diceritakan dalam galeri. Konon katanya fams, tempat ini jadi tempat destinasi wisata religi terbesar, plus tercanggih sedunia loh. Bukan cuma ada replikanya aja, beberapa maket di dalamnya juga terhubung dengan teknologi canggih yang dipadukan dengan visualisasi terkini fams.
Selain itu, ada teknologi mapping, diorama, touchscreen, dan masih banyak lagi. Masya Allah, keren banget ya fams. Nah, sesi Isra Mi'raj ini yang jadi gongnya nih fams. Konon katanya, dari beberapa zona inilah yang paling berkesan. Di sini, kamu seakan diajak untuk terbang menggunakan teknologi khusus, sehingga menyerupai perjalanan aslinya. Fams, ini nih, di balik alasan pembatasan pengunjung sebanyak 20 orang aja. Di beberapa lokasi, menggunakan pijakan dari kaca. Biar kelihatan mirip aslinya nih fams. Untuk menghindari yang amit-amit ya, yang gak diinginkan deh, pengelola sepakat untuk membatasi pengunjungnya. Diberikan nama Al-Jabar karena nama ini merupakan salah satu Asmaul Husna yang bermakna Maha Perkasa. Oh iya, masjid ini dibangun di lahan seluas sekitar 25 hektar dengan kapasitas sekitar 33.000 orang. Gede banget kan? Gak heran fams, kalau proses pembangunan masjid ini memakan waktu 7 tahun dan menghabiskan dana kurang lebih 1 triliun rupiah. Usulan membangun masjid milik Provinsi Jawa Barat ini sudah dimulai pada tahun 2016, dibawa kepemimpinan Gubernur Jabar Ahmad Heriawan, dan saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Bukan asal bangun aja ya, saat itu Provinsi Jawa Barat ini masih menumpang kepada Masjid Agung Bandung karena belum punya masjid sendiri. Sementara berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap level pemerintahan ini memiliki masjidnya sendiri. Salah satunya adalah Masjid Raya milik provinsi. Kita lanjut ya fams. Boleh dong kita ngabuburit nanti ke pasar? Boleh lah. Nah, pas banget nih. Di Palembang, Sumatera Selatan, ada nih sederet sajian lezat di pasar dadakan yang hanya muncul pada saat bulan Ramadan tiba. Mau yang kekinian dan seru, di sini surganya fams. Atau mau yang suasananya lebih tradisional? Wes, jelas ada dong. Daripada penasaran, langsung aja kita check this out. Waktu berbuka pasti selalu dinanti ya fams, apalagi saat ngabuburit. Pasti pada sibuk nih buat nyari berbagai hidangan untuk disajikan saat azan maghrib berkumandang. Seperti di daerah lain di Indonesia, banyak nih beragam pasar beduk yang bermunculan. Salah satunya Pasar Takjil Kambang Iwak. Buka setiap hari mulai pukul 3 sore fams. Sejak buka, pasar yang jadi kegemarannya anak muda ini gak pernah sepi pengunjung. Jelas saja. Soalnya, di sini kita bisa menemukan berbagai kuliner kekinian yang lagi ngehits dengan harga super miring. Seperti yang satu ini nih, kamu pasti udah nggak asing dong dengan milk crab cake. Itu tuh kudapan asal Prancis yang disusun berlapis-lapis hingga membentuk cake yang punya warna super cantik. Atau nyari Japanese sandwich. Kalau yang ini, roti lapis asal Jepang. Tapi berbeda dengan sandwich biasa. Kalau sandwich pada umumnya berisi potongan sayur serta daging dengan rasa gurih. Japanese sandwich justru berisi lapisan krim dan potongan buah segar. Widih, mantap! Buat penggemar mochi, ada juga nih fams. Pilihan camilan kenyal berbagai rasa. Warnanya menggugah selera. Dengan topping stroberi segar yang bikin gemes. Yang gak kalah gemes sih tentunya bakpao pelangi. Punya berbagai warna tergantung dari rasa yang diinginkan. Waduh, dijamin deh kalau kesini pasti kalah fams. Apalagi dengan tampilan yang menarik kayak gini kan. Soal harga, tenang. Setiap porsinya dibanderol mulai dari 5 ribuan aja. Kalau ngomongin rasa sih, gak bakal kalah deh sama produksi kafe-kafe dessert kekinian. Krim yang digunakan ini juga gak kaleng-kaleng. Adonan aneka kuenya lembut dan manis. Cocok banget deh buat ngilangin lapar saat berbuka tiba. Apalagi kalau dinikmati bareng kerabat tercinta. Wih, cocok banget nih. Fams, kita balik dulu ke ceritanya si Erik yang lagi ngejar pencuri ya. Ya ampun, pelat amat sih larinya Erik. Mana bisa ketangkep kali. Bo! Bo! Aduh, Bo! Aduh, Bang Joy. Maaf nih, Erik lagi ngejar pencurinya nih. Maaf banget juga Bang Joy. Erik larinya pelan soalnya lagi puasa, nggak kuat nih. Aduh, lanjut. Puasa kok jadi alasan sih? Ayo, semangat Rick. Kalau bisa sih, cari bantuan sana. Biar pencurinya cepat ketangkap. Ah, sekak. Oh, kabar deui eta lupa teh. Tuh. Kesini kan? Ah, beunang ah.
Ah, gua korekin nih, pala lu. Ya sekarang. Sekarang lah. Iya. Duluan. Aduh, Bang Joy. Erik udah lemes banget nih. Kayaknya harus minta bantuan nih buat ngejar tuh maling tuh. Ya, Bang Joy langsung aja puterin video yang asik-asik ya. Aduh. Maaf. Aduh. Oke, siap Rick. Joy puterin dulu nih ya hasil liputan tim lapangan rekam Indonesia. Tapi semangat dong ngejar pencurinya. Lanjut ya fams, kalau dari Bandung menuju Cianjur atau Sukabumi, pasti kamu akan melewati jembatan Sungai Citarum yang dikenal dengan nama Jembatan Raja Mandala. Jembatan ini emang jadi pembatas antara wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur. Serunya, di sepanjang perbatasan ini terlihat pemandangan unik di trotoar kiri kanan jalan. Banyak sekali deretan para pedagang minuman segar es cincau. Lapak cincau berlokasi di kawasan Taman Asmaul Husna ini kerap dimanfaatkan pengendara untuk sekedar rehat atau membasahi kerongkongan. Tapi kalau lagi Ramadan kayak gini, banyak pengunjung yang memanfaatkan jadi tempat ngabuburit gitu, fams. Anyway, bukan tanpa alasan, di sini banyak yang dagang cincau karena mereka itu tinggalnya di belakang kawasan Taman Asmaul Husna ini, fams. Selain itu, banyak dari mereka yang punya lahan tanaman cincau sendiri. Jadi nggak perlu beli mahal-mahal untuk bisa mengais rezeki. Maklum deh, daunnya aja dibanderol Rp15.000 per kilonya. Kalau pas musim kemarau, harganya naik jadi Rp25.000 per kilonya. Padahal 1 kilo daun cincau ini hanya menghasilkan sekitar 20 gelas saja. Yang dibutuhin antara 2 sampai 5 kg, fams. Nah, kalau pengen cincau yang dihasilkan punya tekstur yang kenyal, daun cincau yang dipetik ini harus yang udah matang dan cenderung menua. Karena kalau daunnya terlihat masih muda, cincau yang dihasilkan ini jadi sedikit encer dan warnanya lebih pudar. Daun cincau yang udah bersih, selanjutnya direndam dengan air panas. Gak boleh lama-lama ya, fams. Maksimal 5 menitan aja. Semakin lama terendam air panas, daunnya berubah jadi lebih gelap. Otomatis, warna cincau yang dihasilkan ini juga lebih gelap. Lanjut deh, dicuci sampai bersih ya. Untuk memastikan gak ada lagi kotoran yang menempel pada daun cincau ini dicuci dengan air bersih minimal 3 kali. Cincau yang biasa dikonsumsi dalam wujud agar-agar dibuat dari daun cincau yang diremas-remas dalam air matang. Nah, karena nggak ada pengawet sama sekali, cincau ini cuma bisa bertahan sekitar 12 jam aja. Lebih dari itu, cincaunya bakal berubah jadi encer lagi, fams. Oh iya, cincau bisa mengeras dengan sempurna, juga perlu bantuan dari campuran air abu pohon karet atau pohon singkong ini nih, fams. Kalau pakai ini, dijamin hasil cincaunya kualitas jempolan. Duh, kelihatannya udah sedap banget ya, fams. Gak perlu merogoh kocek terlalu dalam nih. Calon santapan saat buka puasa nanti dibanderol dengan harga Rp5.000 aja. Sabar, baru juga sahur. Nah, kalau kamu kebetulan lewat di Jembatan Raja Mandala sebelum waktu berbuka, bisa dibungkus juga kok, fams. Fams, kalau lagi weekend atau saat Ramadan kayak gini, omset penjualannya lumayan juga loh. Dengan modal kurang dari Rp100.000, mereka bisa menjual sekitar 50-100 gelas cincau atau setara Rp250.000 sampai Rp500.000. Luar biasa. Fams, balik lagi nih ke cerita si Erik yang lagi ngejar pencuri. Wah, kayaknya pencurinya terpojok tuh, Rick. Ayo. Kemana lo, ha? Bang Joy, malingnya udah terpojok, nggak mungkin bisa kabur. Ayo kita ringkus bareng-bareng ya. Kejar! 1, 2, ayo! Tuh! Kita ada kurang, Rick. Ya, ini kita amanin dulu ya. Isi kotak amal sama kotak amalnya kita benerin dulu. Abis ini Erik mau balikin dulu nih kotak amalnya ke masjid. Sebelum itu pokoknya Bang Joy, jangan lupa puterin video yang keren-keren dulu ya. Buat fam Ragam Indonesia. Syukur lah, Rick. Ayo. Kotak amal dan sebagian uangnya ini terselamatkan, walaupun pencurinya nggak ketangkap. Jangan lupa, segera kembalikan ke masjid ya. Oke fams, balik lagi di Ragam Indonesia. Nah, buat yang baru bergabung nih, kita lagi nyeritain si Erik dan kawan-kawan yang baru berhasil mengambil kembali kotak amal yang dicuri. Yuk, kita lihat. Mau diapain tuh kotak amal dan duitnya ya? Gimana? Rick, gimana nih, Rick? Duitnya kurang 200, Rick. Tadi diambil sama maling, Rick. Iya, gue juga tahu. Nih duit setoran gua ngojek sih.
Ya udah deh, kalau buat masjid mah nggak apa-apa nih 150. Dari Dah, nggak apa-apa. Tadi kan kita udah janji kita patungan. patungan enggak? Mana aku turu? Patungan. Nih. Masih lagi enggak tuh? Iya, lu kemarin menang slot lu. Lu mana lu nyuruh-nyuruh patungan? Lu. Ada duit, Rik. Kalau buat maksiat aja lu cepet lu iurannya. Kalau buat kebaikan lama ya, Mas. Iya. Ah, Ntar, Rik. Tadi kan kurang 200.000. Sekarang lebih 100, Rik, duitnya. lebih 100. Hah? Ya, Tujuh, Rik. Bang Joy. Maaf nih, kotak amalnya belum Erik balikin ke masjid. Sebelumnya Erik mau pergi dulu sama Pak Ansip, ada sesuatu. Yaudah puterin video yang asik-asik ya buat Fam Ragam Indonesia. Ayo. Sini. Ya Erik, bukannya dibalikin dulu kotak amalnya ke masjid, malah main rahasia-rahasiaan sama si Hansip. Ya udah deh, Joy puterin dulu nih ya hasil liputan tim Ragam Indonesia. Fems, ini ada rekomendasi tempat ngabuburit yang asik nih. Yuk, kita meluncur ke Sukabumi, Jawa Barat. Ada wahana baru yang gak kalah ngehits, namanya Keranjang Sultan. Boleh juga nih yang ngasih nama. Siapa tahu bisa kecipratan rezeki Sultan kali ya. Yoi nggak, Fems? Untuk mencapai lokasi, kita bisa naik mobil shuttle yang disediakan. Keranjang Sultan ini baru ada pada awal tahun 2022. Nah, kalau kamu mau naik Keranjang Sultan, memang harus beli tiket VIP dari paket pengunjung ke jembatan Situ Gunung. Paket VIP sendiri harganya Rp300.000. Lumayan juga sih harganya. Jadi sebelum memasuki area Keranjang Sultan, pastinya harus melewati jembatan gantungnya dulu ya, Fems. Keranjang Sultan sendiri berdurasi nggak sampai 1 menit. Sebentar sih emang ya, karena jaraknya juga hanya 100 meter, menyusuri aliran sungai Curug Sawer. Curug Sawer ini memang lokasinya nggak jauh dari Keranjang Sultan ini, Fems. Spot ini juga jadi favorit pengunjung untuk foto-foto. Soalnya, jarak dari jembatan ke curug ini emang deket banget. Jadi kita bakal kena deburan air dari Curug Sawer ini. Total keranjang sultannya ada 5 keranjang, Fems. Masing-masing bisa mengangkut beban maksimal hingga 150 kg. Sensasi naik kursi ala sultan ini memang seru banget. Aliran sungai Curug Sawer yang cukup deras bakal nambah menguji adrenalin. Tapi yang jelas semuanya dijamin aman kok, karena sudah ada sabuk pengamannya. Ketinggian dari sungainya ini nggak terlalu tinggi, hanya sekitar 5 meter. Pemandangan sekitar kursi sultan memang masih sangat asri, Fems. Banyak nih pepohonan yang rimbun dan tinggi menjulang. Pas banget ya buat melepas penat. Wahana ini terletak di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi udaranya adem dan sejuk. Oh iya, ada yang unik nih dari Keranjang Sultan ini, Fems. Kursi ala sultan ini ternyata digerakkan dengan mesin motor bebek. Pemilihan mesin motor bebek bukannya tanpa alasan. Biarpun kapasitas mesinnya ini nggak terlalu besar, tapi kecepatannya ini bisa diatur. Bisa cepat, bisa juga lambat, bahkan bisa jalan mundur. Fems, rekomendasi tempat ngabuburitnya udah. Sekarang gantian nih. Joy mau ngasih rekomen jajanan buat takjil supaya nggak bosen. Cus, kita ke Semarang ya. Namanya Leker Paimo. Buka sejak pukul 9 pagi hingga 5 sore, Fems. Kenikmatannya membuat kuliner ini disukai oleh semua kalangan, Fems. Penjual Leker Paimo ini ada di dekat perkampungan padat penduduk. Tepatnya di depan gerbang SMA Kolese Loyola. Sering membludak pembelinya nih, membuat pemiliknya memutuskan untuk membuka cabang di wilayah Karangturi, Fems. Awalnya, Leker Paimo ini hanya ada rasa coklat, kacang, dan pisang. Lama-lama, camilan ini menghadirkan berbagai macam varian rasa, seperti rasa karamel, pisang coklat, coklat keju, sampai mayones dan sosis mozzarella, Fems. Harganya juga sangat bervariasi, mulai dari Rp2.000 hingga Rp35.000. Selain menikmati leker legendaris, para pengunjung juga bisa melihat langsung nih proses pembuatan kudapan ini. Bahan dasar tepung tinggal dimasukkan ke dalam loyang datar berputar yang sudah dipanaskan. Setiap isian leker yang dipesan langsung dibuat, Fems. Pantes ya, jadi lebih fresh.
Isiannya bisa telur, daun bawang, sambal, kornet sapi, dan sosis. Nah, kalau udah matang, langsung nih congkel dan angkat. Wait, sabar dulu fams. Masukin leker yang udah jadi ke dalam loyang yang udah dikasih adonan lain. Keju mozzarella dimasukin terakhir, supaya keju bisa menyelimuti leker pertama tuh. Mantul deh, mantap betul. Sekarang bikin leker strawberry. Gak seribet leker yang tadi kok. Kalau adonan udah kering, langsung dikasih selai strawberry sama kental manis putih. Tara, jadi deh. Oh iya fams, kue leker ini sudah ada sejak zaman Belanda loh fams. Leker adalah kue ciptaan rakyat pribumi yang tidak bisa menikmati pancake. Lama-kelamaan, bangsa Belanda justru menikmati kue ini karena rasanya memang nikmat banget fams. Saking enaknya, kue kering ini disebut leker alias enak. Kebiasaan orang Belanda tersebut membuat kue ini dikenal dengan nama leker sampai sekarang. Jadi sambil makan kita sambil bercanda. Bahkan kepada apa yang kita makan itu kita sambil bercanda itu ya. Jadi makan leker itu ada suasana fun gitu. Nah, jadi antara bahan baku dan kultur masyarakat itu sering terwujud di dalam pembentukan varian-varian makanan ini termasuk leker ini. Karena Semarang dengan kebudayaan Eropa dan Belanda itu memang sangat tipikal sampai hari ini. Ayo, siapa nih yang mau berburu kue leker legendaris buat buka puasa? Yuk, just segera cari penjualnya ya fams. Nah fams, kita lanjut ya. Kalau yang ini lagi viral banget nih di media sosial. Familiar gak sama yang satu ini? Segitiga, berlapis, dan full of cream. Yup, Milk Crepes. Dessert asal Prancis yang terdiri dari tumpukan adonan crepe tipis dengan olesan berbagai varian rasa krim. Dalam bahasa aslinya, milk bisa diartikan sebagai 1,000 leaves. Tapi sih kalau Milk Crepes aslinya nggak sampai ribuan lapis ya fams. Nah, nggak cuma di negara aslinya, tapi Milk Crepes ini lagi bikin banget nih di Indonesia. Apalagi buat warga Jabodetabek. Salah satunya di sini nih fams, Frozenland Milk Crepes di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Salah satu penjual Milk Crepes rumahan yang diserbu pelanggan. Meski baru launching akhir November lalu, tapi penggemarnya beneran no play fams. Saking hitsnya, dalam satu hari bisa menjual hingga 800 pieces. Widih! Cara pembuatannya simple banget fams. Gak perlu menggunakan oven atau kukusan, tapi cuma dengan pan. Adonan crepes ini dimasak menggunakan pan layaknya membuat kulit lumpia. Pastikan tingkat kematangannya pas di kedua sisi. Dinginkan crepes terlebih dahulu, kemudian ditumpuk sambil diberi krim. Proses layering ini dilakukan hingga 13 kali. Biar lebih mudah dan rapi, bikinnya dibantu dengan alat memutar seperti ini fams. Next, sebagai finishing, bisa ditambahkan garnish atau pemanis seperti sprinkle atau juga potongan buah. And tada! Satu loyang rainbow Milk Crepes pun beres. Tapi nggak bisa langsung disantap ya fams. Milk Crepes yang sudah selesai di layer ini harus ditempatkan di freezer seenggaknya selama 3 jam. Yap, Milk Crepes akan lebih mantul kalau disantap selagi dingin. Iya, untuk nyicipin Milk Crepes ini nggak harus beli per loyang fams. Satuan atau per slice juga bisa. Hadir dengan berbagai rasa warna yang menarik seperti coklat, keju, strawberry, taro, green tea, apapun tinggal dipilih deh sesuai selera. Untuk rasa, dijamin jempolan fams dan bikin ketagihan. Tekstur lembut dan rasanya yang manis, definisi kenikmatan berlapis-lapis. Tampilan fancy, rasanya yang classy, tapi harganya nggak bikin sensi. Mulai dari Rp15.000 untuk yang slice, sampai Rp153.000 untuk yang ukuran loyang. Ya cukup menarik lah fams untuk menu berbuka. Biar ada variasi dan gak bosen. Hehe. Oke, sip fams. Kita kembali ke petualangan si Erik dan Pak Hansip ya. Wah, mau pada kemana tuh mereka? Soalnya tadi mereka berdua main rahasia-rahasiaan. Sampai-sampai Joy aja gak dikasih tahu. Apaan sih? Ini nih, tokonya nih. Ya nggak usah mendadak lah, bahaya. Mbak, mau nyari ini? Kok kendang sih? Kendang gini, ini. Suling. Itu tuh, yang itu tuh.
Nah, yang suaranya nyaring, yang murah 100.000 lah harganya. Warnanya hampir sama ini. Kayak punya Bud. Situ udah paling nyaring. Iya. Ini Mbak. Coba dulu. Aku punya anjing kecil. Iya. Ku beri nama Erik. Heli. Ku beri nama Heli. Erik. Bang Joy, nih alhamdulillah ukulelenya udah ketemu nih, udah dapet nih. Tinggal kasih ke Abo, sama sekalian Erik mau ngembaliin kotak amalnya. Ya udah, pokoknya langsung aja puterin video yang asik-asik buat Farm Ragam Indonesia. Ya udah, makasih ya Bang Joy. Farm Ragam Indonesia ya kemana? Tetap di Ragam Indonesia. Aku punya anjing. Oh, ternyata niat kalian baik juga ya. Beliin ukulele baru buat si Abo. Masya Allah. Hitung-hitung sedekah sama anaknya yatim, Erik. Semoga kamu berkah ya. Ya udah, segera dibalikin tuh kotak amalnya. Sambil nunggu kalian, Joy puterin dulu nih ya liputan tim lapangan Ragam Indonesia. Oke, kita lanjut ya, Fems. Ada lagi nih tempat ngabuburit yang berbeda dari biasanya. Iya, ngabuburit di kebun binatang. Kenapa enggak? Dicoba dulu, dijamin seru kok. Kegiatan seru ini bisa kalian rasakan di lokasi wisata Taman Safari Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Memiliki luas lahan sekitar 250 hektar. Tempat ini memiliki satwa yang beragam, Fems. Setidaknya ada 250 spesies dengan total mencapai 2.000 jenis koleksi satwa. Mengusung konsep konservasi, edukasi, dan riset. Wisata ini menjadikan kebun binatang ini terbesar di Provinsi Jawa Timur. Gede bener deh. Tempat ini terbagi menjadi beberapa kategori. Kalau yang paling unik sih, zona Australia. Di zona ini, kalian bisa melihat koleksi satwa benua Australia, mulai dari wallaby, kanguru, burung emu, dan masih banyak lagi. Di sini nih, Fems, kalian bisa berinteraksi langsung memberi makan satwa. Selain tingginya yang hanya mencapai 1,8 meter, wallaby memiliki badan sedikit bungkuk, bagian kakinya juga lebih besar, dan ekor panjang untuk menyeimbangkan tubuhnya. Sedangkan kanguru tingginya bisa mencapai 2,5 meter. Berat kanguru bisa mencapai 90 kg, Fems. Jenis kanguru di sini adalah jenis kanguru merah atau Osfranter rufur, alias hewan berkantung terbesar di dunia. Tenang, wallaby dan kanguru ini ramah-ramah kok. Perasaan kalian juga merasa lebih aman lagi karena ditemani oleh zookeeper selama beraktivitas di sini. Petugas ini juga akan menyampaikan informasi seputar satwa, sekaligus mengajarkan cara merawat satwa dengan baik dan benar. Ada juga nih satwa lucu lainnya. Ini dia, Fems, domba merino. Wih, gemes deh. Domba merino berkembang di Spanyol pada abad ke-8, Fems. Karena jumlahnya terbatas, pada abad ke-18, domba merino mulai dibudidayakan dan menyebar ke sejumlah negara, mulai dari Inggris, Jerman, dan Australia. Selama di sini, jangan lupa ya, puas-puasin foto-foto, Fems. Pokoknya, ngabuburit di area Australiana ini bakal ngerasain hal yang berbeda. Seru banget deh. Kalau udah puas ngabuburit, kita bisa persiapkan berbuka puasanya di resto yang ada di kawasan wisata ini. Namanya Tiger Cave. Menu yang disajikan ini gak jauh-jauh dari kuliner Nusantara kok. Rasakan juga deh, gimana rasanya makan sambil ditemani 2 harimau yang hanya dibatasi kaca, Fems. Kenalin ya, harimau ini namanya Molik dan Kartika. Nah, wait, jangan takut ya. Tempat ini udah sesuai dengan standar keamanan kok. Pokoknya dijamin aman. Untuk bisa merasakan keseruannya, kamu cukup merogoh kocek Rp150.000 per orang. Nah, Fems, kita balik lagi nih ke cerita si Erik dan Pak Hansip ya. Ya Allah, ternyata kotak amalnya belum dibalikin juga dari tadi. Ya ampun, Rick. Itu kotak amal dibawa ke sana kemari. Kalau hilang lagi gimana tuh? Udahlah, segera dikembalikan lagi ke masjid. Assalamualaikum. Gimana, Rik? Malingnya ketemu? Wah, malingnya sih nggak ketemu, Pak Ustadz.
Tapi insya Allah isi dalam kotaknya aman. Alhamdulillah. Terima kasih Erik ya. Semoga perbuatan baik Erik sama Pak Hansip dibalas sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah. Ya Pak Ustadz, doain juga dong Pak Asif biar cepet dapat jodoh. Saya aja Pak Ustadz yang nggak usah didoain. Ya, nanti saya doain. Nah, itu ada si Abau. Bow, sini. Sini. Kenapa, Bow? Kok masih nangis? Ini Bang. Nih, kitanya diganti sama Allah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Makasih Bang, makasih. Iya. Cobain dulu. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bener banget Bang Joy, kita harus selalu berbuat baik. Bener kata Pak Ustadz, kita harus mencegah namanya kejahatan. Kalau nggak bisa cegah pakai tangan, pakai lisan. Pokoknya Farm Ragam Indonesia pesennya selalu berbuat baik setiap hari. Jangan kemana, tetap tonton terus Ragam Indonesia. Masya Allah Erik, ternyata ada hasilnya juga tuh ya banyak gaul sama Pak Ustadz di masjid. Erik jadi tambah soleh dan pinter sekarang. Yap, bener fams. Mencegah perbuatan yang tidak baik itu wajib ya, terutama yang ada di sekitar lingkungan kita. Yuk fams, kita isi ngabuburit kita dengan berbanyak ibadah. Berbuat baik juga ibadah loh fams. Fams, gak kerasa ya, 45 menit sudah kita bersama. Joy mau kasih lihat sedikit nih di balik layar episode kali ini. Biar pada tahu nih perjuangan kru Ragam Indonesia di balik layar. Oke fams, saksikan kembali Ragam Indonesia besok pagi ya fams, di jam yang sama, yaitu mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Only on Trans 7, stasiun kesayangan kita semua. Keep the spirit and keep smile. Sampai jumpa.